Selamat pagi rekan peternak unggas, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah sampai di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, khususnya untuk kita sendiri maupun ternak kita sendiri. Kembali Rapi Pam di pagi hari ini, tepatnya di hari Sabtu, berada di kandang 01 Aras Kabu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada sahabat Rapi Pam yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari Rapi Pam, khususnya peternakan unggas ayam KUB. Jadi di pagi hari ini Rapi Pam sedikit membahas tentang apakah ayam KUB di usia 2 tahun hingga masa usia 3 tahun itu masih produktif dalam menghasilkan telur. Jadi di kandang 01 Rapi Pam yang di Aras Kabu ini indukan sudah memasuki usia hampir di 3 tahun. Jadi alhamdulillah masih sehat-sehat. Di sini di Aras Kabu khususnya ini ada 13 slot. Perbandingan 4:1, maksimal 5:1 khusus untuk indukan. Ayam KUB yang murni memang tidak ada silang persilangan, jadi menghasilkan DOC pun yang masih bagus, yang masih bisa dikembangbiakan untuk DOC-nya. Namun memang kekalahannya kalau kita beternak ayam secara kandang seperti ini ya, kandang postal liter seperti ini maupun postal panggung, itu biasa yang cepat kalah ataupun yang dominan habis itu biasa bulunya. Tapi tidak masalah kalau bulunya itu yang habis seperti ini, dipatok-patoki teman-temannya sendiri, itu tidak permasalahan. Yang jadi masalah itu ketika indukan kita atau ayam kita itu dipatoki bulunya hingga luka. Kalau yang di kandang saya ini memang sebagian itu memang banyak yang bulunya ya rontok ya. Lagipun ayam ini sudah memasuki usia berjalan 3 tahun. Jadi seingat saya ini adalah pergantian bulu yang masuk kedua ya di usia 3 tahun ini. Itu ada pergantian bulu atau biasa disebut itu rebung, regenerasi bulu. Kalau di peternakan saya, generasi pergantian bulu pertama itu kalau nggak salah kemarin itu di usia 1,5 tahun itu mulai banyak bulu berontokan. Setelah berontokan tumbuh baru lagi hingga memasuki usia 3 tahun sudah mulai rontok lagi dan tumbuh bulu baru lagi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ngaruh terhadap produksi telur ketika indukan yang sudah memasuki usia 3 tahunan? Jadi memang ketika ayam kita, khususnya yang kita jadikan indukan, ayam kampung unggul maupun ayam kampung asli, itu sesuai dengan pengalaman saya memang. Ketika ganti bulu atau regenerasi bulu ataupun rebung ya, itu sebutannya kalau orang kami bilang tuh rebung, pergantian bulu baru, itu memang ada mempengaruhi masa produksi telur. Yang seperti saya bilang tadi itu di usia 1,5 tahun itu memang telur di situ mulai drop. Karena ayam ganti bulu itu hal yang biasa. Ketika sudah bulunya komplit, lengkap lagi, bagus lagi, produksi telur mulai meningkat. Nah, apa saja yang saya lakukan ketika ayam ini lagi regenerasi bulu atau ganti bulu, itu biasa saya memberikan banyak hijau-hijauan di siang hari maupun di sore hari. Yang pastinya itu satu hari bisa mencapai 2 kali hingga 3 kali pemberian hijau-hijauan. Supaya mempercepat atau memperbagus bulu yang tumbuh untuk periode kedepannya. Nah, begitu juga dengan jantan. Biasa tidak jauh berbeda. Jantan juga
ketika betinanya lagi regenerasi ganti bulu, itu jantan biasa menyusul juga ganti bulu. Kalau jantan ganti bulu, efeknya memang ada kepada indukan. Otomatis indukan pun juga bertelurnya terhambat. Jantan pun juga tidak terlalu berancah ataupun tidak kawin secara rutin. Karena mungkin pergantian bulu yang ada di tubuh ayam itu memang sedikit sakit ya, karena kan pastinya bulu lamanya rontok, bulu barunya itu tumbuh kembali. Jadi kalau saya perbanyakin sayuran, tetap nutrisi juga diperhatikan, karena yang namanya juga ada pergantian regenerasi itu pasti membutuhkan banyak nutrisi supaya mempercepat pertumbuhan bulu baru. Memang ini saya sengaja hingga usianya 3 tahun. Dan kalau yang di kandang 02 itu memang sebagian sudah saya regenerasikan karena memang di sana populasi cukup banyak. Jadi kalau saya pertahankan untuk pemberian pakan tidak produksi itu mungkin ya lumayan berat ya. Jadi ini yang untuk eksperimen di kandang 01 ini saya biarkan sampai seberapa nantinya ayam ini bisa produksi telur kembali, sampai di usia di tahun berapa, di usia berapa bisa bertelur kembali. Nah seperti ini kan tumbuh bulu baru. Nah itu kalau dipegang biasa ayam terasa sakit, karena memang di dalam bulu itu yang belum sempurna keluar, seperti ada pipet yang putih itu memang kalau dicabut itu ada darahnya, darah segar keluar dari situ. Jadi maka perbanyaklah nutrisi atau hijau-hijauan, karena ketika ayam kekurangan nutrisi di kandang koloni seperti ini dengan pakan yang terbatas, itu biasa antar sama ayam itu mau mematukin bulu-bulu yang baru. Jadi situlah menghambat pertumbuhan bulu yang baru menjadi kurang bagus. Nah kalau sayur-sayurannya bebas, yang penting hijau-hijauan, yang bagus dikonsumsi manusia, bagus juga pula dikonsumsi ayam. Biasa saya menggunakan ini sayurannya, karena memang juga saya banyak tanam ini. Kadang juga saya berikan genjer, kangkung, daun pepaya maupun daun ubi. Cuman saya berikan ini karena kenapa? Kalau ini ketika kita berikan ke kandang ayam ini bersih karena tulangannya ini tulangannya lunak ya, lunak. Jadi bisa dikonsumsi ayam. Beda halnya seperti daun ini ya, daun ubi ya, sama batangnya itu batangnya keras. Jadi bisa membuat sampah di kandang kita. Kalau ini kan tidak, bisa dikonsumsi semua. Itulah tips-tips dari Rapi Pam ketika ayam di usia 3 tahun sudah memasuki pergantian bulu. Seperti yang saya bahas tadi, semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk peternakan kita, khususnya di peternakan unggas. Mungkin sekian dulu pembahasan dari saya. Jika ada yang kurang paham nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar, ataupun request video terbaru dari saya nanti saya buatkan. Silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Sekian dari saya Rapi Pam, salam ternak, salam sehat.